ما شاء إله بعدد ولا تنشعن من غربت إذا كنتم أمة محمد أجيبوا السلام بالنشاد. السلام من أهل الجنان السلام ينجيك من سدة النيران السلام تتبع ملكياه الراية الريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا أن نحتم الفقراء والمساكين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pada umumnya, ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, konsep Islam. Kedua, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan sehingga menguntungkan si miskin namun merugikan bagi si kaya. Yang ketiga, yakni kapitalisme dengan prinsip menitikberatkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahirlah al-ghaniyyu ghanni wal faqiru aqsa faqran, yakni yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagaimana dalam sebuah peribahasa, al-qawiyyu yakulud dha'ifa wal 'alimu yakulul jahil. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Homo homini lupus to be polity in society. Hadirin, ini hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum du'afa. Dalam polemik tersebut, muncullah konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan, yakni agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian, tapi dapat dirasakan pula oleh kaum du'afa. Prinsip tersebut diantaranya diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut, maka izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai solusi pemberantasan kemiskinan. Dengan landasan Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, berlimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah
Mujarim mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami. Sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul pun menjawab, "Aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya, sebagaimana terangkai dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 tadi. Terutama pada kalimat "khudh min amwalihim". Kalau kita kaji lebih dalam, kalimat khudh di samping mengandung sigot amr dan juga mengisyaratkan untuk membangun lembaga zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian hadirin? Kenapa? Pertama, karena sadar membayar zakat hanya sedikit. Kedua, untuk mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Lalu hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan. Pertama, tathir, yakni tutahhirhum, untuk membersihkan harta kita dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak berharta, orang yang tiap hari berada di pinggir-pinggir jalan, yang merasakan pekik getirnya kehidupan. Hanya isak tangis yang mereka rasakan. Yang kedua, yakni watuzakihim, fungsinya untuk mensucikan diri kita dari penyakit tamak, fokus dan serakah, karena penyakit inilah yang paling berbahaya. Sebab jika kehidupan manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahirlah hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental salabah, dan penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi sebagai pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Fungsi yang ketiga, yakni taskin, sakanul lahum. Maksudnya, dengan zakat, wakaf, dan infak, jiwa kita menjadi tenang, hati kita senang, walaupun banyak uang. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, jika para agnia, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gedung bertingkat, walau mobil makin mengkilat, dijamin rakyatnya sulit berdaulat. Apalagi jikalau pejabat sudah jadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Dengan demikian, orang kaya yang tidak peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, dan pejabat yang apatriotik terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang yang jahat, tapi juga mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang-orang inilah yang harus minggir dari negara kita tercinta. Karena jika Indonesia ingin jaya, maka harus dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum duafa. Oleh karena itu, sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa, marilah kita kobarkan semangat berzakat, berinfak, dan bersedekah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Di kebun binatang ada burung kenari, ada juga burung cendrawasih. Kami pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.